mengucapkan permohonan maaf ya. Tapi permohonan maaf saya ini saya buka dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita masih mengkaji dari ucapan Firdaus ini apakah ada muatan menista agama atau tidak. Kalau ada, kita masih mengkaji nih. Kalau ada, kami pun tidak akan segan-segan untuk melaporkan Firdaus ini tentang penistaan terhadap agama. Tapi kabarnya Firdaus ini mendapatkan sebuah jabatan di Himanu gitu guys ya. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, di salah satu bidang menjadi ketua bahkan di sana. Katanya sih seperti itu ya. Coba kita simak nih videonya. Saya ditunjuk lagi sebagai ketua bidang perlindungan dan pendidikan ilmu hikmah di Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Betul. Hal ini valid ya, karena memang sudah dibenarkan oleh sekjennya Himanu guys ya. Coba kita simak nih videonya. Nah, di sini ada namanya Firdaus Owiwobo memang ya. Iya, jadi rekan Firdaus Owiwobo Sarjana Hukum memang kita rekrut sebagai salah satu pengurus pimpinan pusat. Dia ada di jajaran ketua bidang spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kembali lagi saya akan menanggapi videonya pengacara dukun ya. Ini nggak ada henti-hentinya, dia viral di sosial media. Kemarin kan dia dilaporkan oleh pengacara Bapak Acong Latif bersama yang lainnya gitu guys ya. Mendadak Firdaus Owiwobo ini tiba-tiba bersyahadat di sosial media. Mungkin dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu telah memurtadkan dirinya. Lagian ngapain juga ya dia ngomong seperti itu. Ngomong bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Juga ngomong orang yang menganggap bahwa syarat sah masuk ajaran agama Islam syahadat itu dianggap hoax. Karena menurut Firdaus, orang yang masuk Islam itu bukan hanya bersyahadat syaratnya, masih banyak syarat-syarat lainnya. Dia aja berstatement tadi dalam video dia bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya itu hoax. Kenapa? Syarat sahnya menjadi umat Islam bukan saja bersyahadat, tapi menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Iya, memang benar seperti itu. Tapi orang yang masuk Islam dengan cara bersyahadat itu juga tidak hoax. Memang begitu ajaran kita agama Islam. Sesuai dengan rukun Islam yang pertama kan, syahadat dulu. Syahadat itu bukan cuma diucapkan 2 kalimat syahadat, tapi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Setelah itu barulah sholat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam yang kita hafal sejak SD. Daus ente kadang-kadang ya. Ini aneh-aneh aja ucapannya. Oke, langsung aja coba kita simak nih ya videonya Firdaus yang bersyahadat di sosial media dan minta maaf. Ini saya reaction dari channel YouTube-nya Intense Investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf ya. Tapi permohonan maaf saya ini saya buka dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya atas nama pribadi dan tim dari law firm kami beserta klien kami ya, para dukun, mengucapkan atau meminta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia bahkan di dunia ya, terkait dengan ucapan saya saat saya membela klien saya yang dipotong oleh saudara Acong Latif dengan kliennya, sehingga saudara Acong Latif bebas memprovokasi masyarakat Indonesia yang beragama Muslim untuk menyerang saya. Tunggu, ini katanya dipotong pernyataannya. Wow, ya mungkin itu memang video dipotong, tapi itu tidak menghilangkan esensi asli dari video tersebut, tidak menghilangkan makna asli dari video tersebut. Jelas-jelas bahwa di video itu ya si Firdaus ini mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya, dan itu bukan satu kali dia ucapkan, banyak di video-video lainnya juga. Nah, di sini dia minta maaf, tapi dia mau lari dari statementnya, mengkambing hitamkan orang lain. Oke, kita simak lagi ya. Dan atas nama pribadi saya memohon maaf kepada umat Islam. Kalau maaf, maaf aja, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Kalau maaf, tulus minta maaf, udah, titik, gak usah lagi mencari pembenaran. Yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya tersebut yang telah dipotong, terlepas
dipotong. Iya memang dipotong, tapi itu tidak menghilangkan makna asli dari video tersebut. Ada potongan video yang menghilangkan makna asli video, ada potongan video yang tidak menghilangkan makna aslinya. Semua orang tahu ucapannya Firdaus ini sesat. Ya Allah, ini orang ngeyel terus ya. Saya salah atau benar, saya meminta maaf. Oke. Karena ini fitnah. Salah atau benar dia meminta maaf katanya ya. Kita ulang lagi. Atas pernyataan saya tersebut yang telah dipotong. Terlepas saya salah atau benar, saya meminta maaf. Karena ini fitnah yang disebarkan oleh Acong Latif. Ini bukan fitnah guys. Ini nyata dia mengucapkan seperti itu, dan tidak hanya di satu video dan tidak hanya di satu media. Banyak sekali. Saya sudah lihat dia itu minta maaf kepada masyarakat Muslim Indonesia khususnya dan masyarakat Muslim dunia katanya terkait video yang saya potong atau saya maksud dia mungkin saya edit segala macam, saya nggak. Oke, ini tanggapannya Bapak Acong Latif ya. Kita dengarkan baik-baiknya. Tahulah maksud dia. Tapi yang jelas ya permintaan maafnya dia kan nggak ikhlas, nggak serius. Iya betul. Jadi seolah-olah minta maaf dan membela dirinya bahwa video itu muncul karena dipotong-potong. Itu dijelas kok. Betul. Dia mengatakan di video itu, mengatakan orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Dipotong apapun tetap begitu ucapannya. Dipotong apapun tetap begitu ucapannya. Benar sekali, saya setuju banget dengan Bapak Acong Latif ini ya. Jadi tolong kami pun memberi kesempatan lah kepada saudara Firdaus minta maaf yang benar. Akui aja kesalahannya, gentle. Harusnya dia sebagai pengacara punya mental yang gentle, punya mental yang bagus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucap oleh mulutnya. Minta maaf aja yang benar. Ya kan emang itu yang diingin sama netizen, kan gue udah bilang, gue berdua Gus ini udah buat tampolan aja. Makanya kenapa gue bilang Acong Latif itu cari panggung, pansos. Ini ya, gue sebenarnya nggak apa-apa sih, dia kan sebagai pengacara. Gue amin gue sah-sahkan aja kan, dia melaporkan gue. Tapi yang gue bingung, kok ini terlalu dipaksakan gitu loh. Udahlah Firdaus, minta maaf aja yang benar. Terlepas dari Bapak Acong Latif itu nyari panggung atau enggak, tapi langkah Bapak Acong Latif ini tetap benar, membela agama Islam. Ya kalau misalnya dia dapat panggung dari pembelaan agama itu, ya nggak ada masalah juga. Daripada nyari panggung tapi menyesatkan banyak orang, nah itu kan yang jadi masalah. Karena kalau laporan gue besok masuk nih, lapor balik gue masuk tentang pelaporan palsu, kan kasihan kliennya. Kliennya ibu-ibu. Ya kan, ibu-ibu ini kan pasti konsultasinya sama si Acong Latif. Gimana Pak Acong, CS, rekan, apakah ini masuk? Kalau masuk oke, saya ikut. Kan gue takut ini cewek cuma jadi korban doang. Korban konspirasinya Acong biar tenar, jadi terkenal jadi pengacara. Nggak ada habis-habisnya ya. Lapor, habis dilaporin, laporin balik. Ya Allah, ini nggak tahu seberapa banyak udah laporan yang masuk di kantor polisi dari si pengacara dukun ini. Giliran dia yang dilaporin langsung ketar-ketir, minta maaf pun itu mengkambing hitamkan orang lain, menutupi kesalahannya dengan cara menyalahkan orang lain. Oke, ini kita percepat aja videonya guys ya. Langsung ke tanggapan Bapak Acong Latif. Ini salah fokus nih Firdaus. Jadi saya ini seolah-olah sepertinya menurut dia mungkin saya melaporkan video, katanya dipotong-potong. Enggak, barang buktinya itu bukan video. Kalau mau tahu, barang buktinya adalah link media sosial ataupun misalnya seperti channel-channel tertentu lah. Link itulah, dan saudara Firdaus ini kan yang bicara di dalam itu. Tentunya kita ke teman-teman kepolisian atau kepolisian secara instansi menyampaikan ini, tolong ada ucapan yang begini, selidiki. Wah, ternyata barang buktinya bukan video tapi link ya. Kalau link gimana cara motongnya kan? Ya berarti video utuh, video yang sebenar-benarnya gitu guys ya. Entah dari channel mana aja, yang jelas banyak sekali udah di-reupload orang tentang perkataan pengacara dukun yang mengatakan orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya.
Oke, saya percepat lagi ini ya, karena ini banyak videonya. Kita masih mengkaji dari ucapan Firdaus ini apakah ada muatan menista agama atau tidak. Kalau ada, kita masih mengkaji nih. Kalau ada, kami pun tidak akan segan-segan untuk melaporkan Firdaus ini tentang penistaan terhadap agama. Bisa jadi puluhan laporan kalau dia nggak hati-hati mulutnya. Saya akan lakukan upaya-upaya hukum lainnya. Salah satunya adalah kelompok komunitas atau persatuan perdukunan yang Firdaus maksud ini, saya akan minta kepada Kumham untuk dicabut aja izinnya. Betul sekali, ya cabut aja sih ya. Lagian kayaknya melalui izin yang mereka punya itu, mereka seenaknya ngomong gitu ya tentang agama Islam, dan itu parah sekali, bisa menyesatkan orang ya. Jangan sampai dengan kelompok-kelompok mereka ini yang harus memaksakan masyarakat ini, dan narasi-narasi yang dia sampaikan itu membangun kesesatan. Jangan sampai seperti itu. Betul sekali. Jadi pencegahan salah satunya adalah saya akan minta ke Kum dan HAM untuk mencabut izin atau apapun yang dikeluarkan untuk organisasi atau kelompok yang Firdaus maksud itu, kelompok-kelompok perdukunan lah. Karena tidak mengedukasi itu. Sangat tidak mengedukasi ya, apalagi ya perkataan seperti itu ya, mengatakan bahwa tidak percaya dukun batal syahadatnya. Bukan hanya si Firdausnya aja ya, tapi yang lainnya juga itu halu banget ya. Apa yang dia tampilkan juga, dia bilang itu karomah, dia bilang itu ilmu hikmah, tapi malah mempermalukan citra agama Islam. Ya Allah, ini udah parah banget sih mereka ini ya. Buktinya apa? Respon dari netizen, semua pada nggak suka Firdaus kok. Respon dari teman-teman tokoh-tokoh Islam seperti apa? Ada beberapa kiai ngirim video ke saya, bahkan memposting yang minta Firdaus untuk segera tobat, ini itu segala macam, minta atau mengecam saudara Firdaus. Beberapa pimpinan pesantren, kebayang kalau itu marah, santrinya gimana? Ada beberapa gerakan-gerakan santri juga, ada mahasiswa juga yang mengecam saudara Firdaus gitu. Itu bukti bahwa beberapa orang atau kebanyakan orang ini marah kepada saudara Firdaus. Kamilah yang mewakili. Sehingga dengan laporan seperti itu, pertama, proses hukum itu jelas. Dua, tobat. Itu karena bentuk peduli juga ke Firdaus. Kenapa kita melaporkan? Kalau misalnya marahnya umat Islam di Indonesia ini membabi buta, apa yang dia mau lakukan? Satu-satunya kan biar ditahan dia di kepolisian, sehingga dia juga aman. Itu salah satu tujuan proses hukum. Sadar, terus koreksi diri, berubah tutur katanya lebih baik gitu. Itu tentunya salah satunya tujuan kita itu. Pedulilah ke dia. Kalau saya melihat itu memaksakan orang lain untuk percaya terhadap dukun yang dia anggap selama ini adalah taming, ataupun buat dia, kalau menurut saya sih kelompok perdukunan dia itu hanya dijadikan alat, selain taming dijadikan alat untuk dia ngoceh di medsos, untuk dia terkenal, untuk dia segala macam gitu. Ya, selama ini kan tidak ada orang tahu Firdaus, tidak ada yang tahu gitu kan. Bahkan kalau dari perkataan dia, aduh, mohon maaf nih, dia tidak mencerminkan seperti pengacara. Dia tidak mencerminkan seperti pengacara. Ya, betul sekali ya. Apa yang mereka punya itu sebagai izin lah ya, kata mereka. Entah benar apa enggak sih ada izinnya itu. Yang jelas itu yang mereka jadikan tameng untuk mereka berbicara di sosial media seenaknya tentang agama Islam. Tapi sejauh ini saya belum melihat ada ormas Islam ya yang turun tangan langsung menangani si Firdaus ini ya. Tapi kabarnya Firdaus ini mendapatkan sebuah jabatan di Himanu gitu guys ya, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, di salah satu bidang, menjadi ketua bahkan di sana. Katanya sih seperti itu ya. Coba kita simak nih videonya. Saya ditunjuk lagi sebagai ketua bidang perlindungan dan pendidikan ilmu hikmah di Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Betul. Yang dimana di dalam situ ada Bapak Mahfud MD. Betul. Ada Pak Yakut ya. Gus Yakut, Gus Yakut ya. sebagai pelindung. Pak Gus Yakut ya sebagai ketua umum PBNU yang
yang menjadi pelindung juga di dalam Himanu ya. Iya, dan ada juga yaitu termasuk guru saya pribadi, beliau dulu yaitu Kiai As'ad Said Ali, mantan Waketum PBNU sekaligus mantan Wakabin Pusat. Iya, mantan wakil kepala BIN Pusat. Makanya di dalam dan Gus Taufik tentunya sekjen. Ya, betul, sekjen dan ketua umum Himanu. Himanu juga beliau. Saya juga terima kasih kepada ketua umum Himanu dan sekjen Himanu, Bapak Dr. Taufik SHMH yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua perlindungan dan pendidikan ilmu hikmah di Nahdlatul Ulama di dalam Himanu tingkat pusat ya. Hal ini valid ya, karena memang sudah dibenarkan oleh sekjennya Himanu guys ya. Coba kita simak nih videonya. Nah, di sini ada namanya Firdaus Owiwobo memang ya. Ini namanya M Firdaus Owiwobo, cuman tulisannya ini kurang jelas ya karena pakai pakai handphone ya. Di sini tulisannya Ketua Bidang Perlindungan dan Pengembangan Ilmu Hikmah M Firdaus Owiwobo SH. Kita putar ya. Ketua Bidang Perlindungan dan Pengembangan Ilmu Hikmah. Berarti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik CHMH, Sekjen Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Ya, ini sebuah organisasi advokat yang berafiliasi ke organisasi keislaman Nahdlatul Ulama. Ya, jadi rekan Firdaus Owiwobo Sarjana Hukum memang kita rekrut sebagai salah satu pengurus pimpinan pusat. Dia ada di jajaran ketua bidang spiritual, karena kita sadar bahwa di tubuh Himanu ini banyak advokat dengan sekian banyak variasi profesi yang unik. Di samping kita juga menghadapi warga masyarakat yang kebetulan unik juga, karena warga ini itu berbagai macam-macam karakternya dan juga berbagai macam aktivitasnya. Ada para kiai, para ustadz, para pebisnis, terus para aktivis sosial kemasyarakatan, bahkan sampai ke orang-orang yang menekuni dunia spiritual, ya apakah itu disebut sebagai dukun atau paranormal, itu juga kita bina ya, karena bagaimanapun mereka adalah warga bangsa yang harus kita bina. Oke, itu tadi ya guys ya, pernyataannya kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Ada yang berkomentar, tolong selamatkan NU. Wah, ada juga yang berkomentar, bagi saya ini adalah cara NU dalam meredam kegaduhan yang diperbuat Firdaus dengan cara memeliharanya dan membina, membenahi, mendidik Firdaus menjadi orang yang lurus. Inilah kedewasaan NU daripada ormas-ormas lainnya. Ya, semoga memang tujuannya untuk ke situ ya, untuk membina, untuk membenarkan, untuk mengoreksi yang salah ya, agar Firdaus lebih baik lagi ke depannya, nggak ngaco ya ketika berstatement mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Udahlah, kita kembalikan aja kepada diri kita, nggak usah terlalu jauh heran kok begini kok begitu. Intinya adalah jaga diri masing-masing, jangan sampai kita termakan oleh statement-statement berbahaya yang mengandung syubhat yang bisa mengantarkan kita menjadi sesat, mengantarkan kita menjadi ya tidak bertauhid lagi. Yang jelas ingat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita semua bahwa seseorang yang meninggal membawa dosa syirik akbar, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita ketemu lagi di konten berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata yang salah.